Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan langsung saja. Pertanyaan pertama dari nomor 08213208 sekian. Pertanyaannya adalah mengatakan, di sekitar rumah saya ada beberapa masjid yang adzan subuh dan maghribnya berbeda-beda. Adzan yang mana yang saya harus ikuti sebagai waktu mulai berpuasa dan waktu untuk berbuka? Apakah harus mengikuti yang paling awal? Baik, maka pertanyaan ini jawabannya adalah bahwa pedoman waktu akhir sahur adalah terbitnya fajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah, yaitu sahur, sampai benar-benar terang benang putih di atas benang hitam. Maksudnya adalah terbit fajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa patokan selesainya sahur adalah terbit fajar. Namun jika kita mengetahui hal tersebut atau melihat fajar shadiq telah muncul, tapi jika kita tidak mengetahui fajar shadiq yang muncul, maka kita biasanya berpatokan dengan suara adzan, atau kita boleh berpatokan dengan jadwal waktu yang disusun oleh pihak-pihak yang terpercaya seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, atau yang semisalnya. Maka jikalau yang didengar adalah beberapa adzan yang berbeda-beda, maka kita harus mengikuti mana yang lebih kita percaya. Yang sekiranya mana tepat waktunya, itulah yang kita ikuti. Atau kita sesuaikan mana adzan yang sesuai dengan jadwal adzan atau jadwal waktu sholat yang dibuat oleh yaitu pihak-pihak yang komitmen atau yang terpercaya dalam hal ini. Itu adalah patokan waktu sahur. Sedangkan pedoman berbuka puasa, maka tidak lain adalah ketika matahari terbenam. Seperti Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad wajaba al-fitru faqad aftara shaim, kata sallallahu alaihi wasallam. Yakni apabila datang malam hari dari sini dan pergi siang hari dari sini, maksudnya adalah tenggelam matahari, maka orang yang berpuasa harus berbuka. Nah, maksud daripada tenggelam matahari yakni kalau kita melihat bola matahari itu sudah menghilang dari dasar bumi. Saat itulah waktu maghrib dan itu adalah waktu berbuka. Ketika kita melihat langsung. Kalau kita tidak melihat langsung, maka boleh kita berpatokan dengan suara azan, atau boleh juga kita berpatokan dengan yaitu jadwal waktu sholat yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terpercaya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jikalau azannya ternyata berbeda-beda, yaitu waktunya ada yang kurang 1 menit, ada yang 1 menit setelahnya, dan lain sebagainya, maka kita pilih azan yang kita yakini bahwa itu adalah adzan sesuai dengan tenggelamnya matahari. Atau kita pilih adzan yang pas dengan jadwal waktu sholat yang dibuat oleh pihak yang terpercaya dalam masalah ini. Allahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari 0508560 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah seorang musafir
boleh untuk tidak puasa dari subuh sedangkan dia baru mau berangkat di siang hari. Pertanyaan ini mungkin sering terjadi. Ada orang yang suatu hari berniat untuk bepergian di bulan Ramadan. Misalnya mau pergi dari rumahnya sini ke Jakarta. Tapi berangkatnya adalah siang hari. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah dia ini sudah ada niatan musafir, bepergian jauh, lalu di pagi hari dia sengaja tidak puasa? Atas dasar apa? Siang nanti akan bepergian. Maka jawabannya adalah, pertama, memang orang yang musafir itu sama dengan orang yang sakit mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit maksudnya di sini tidak sakit-sakit yang ringan, sakit yang sekiranya memberatkan untuk puasa, atau dia musafir, maka dia boleh tidak puasa dan dia harus mengqadha di hari-hari yang lain. Dalam surat Al-Baqarah 184. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah dia punya niatan musafir, lalu sengaja tidak puasa dan dia belum musafir. Maka disebutkan oleh mayoritas para ulama bahwa tidak dikatakan musafir kecuali terpenuhi dua hal. Yang pertama, niat. Dia sudah ada niat. Tapi yang kedua belum terpenuhi. Apa itu? Dia sudah melangkahkan kaki meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya. Kalau dia belum pergi, meskipun dia sudah ada niatan untuk bepergian jauh, maka dia belum dikatakan musafir. Karena apa? Karena dia memang sudah niat tetapi belum meninggalkan kampung halamannya. Atas dasar ini, jika ada orang yang melakukan hal tersebut, niat musafir di siang hari, tapi dari pagi tidak berpuasa, tidak sahur, tidak puasa, lalu pergi siang hari, maka konsekuensinya adalah orang ini berarti meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada sebab, karena dia belum musafir. Konsekuensinya dia berdosa, kalau dia tahu. Yang kedua, dia harus taubat. Dan yang ketiga, dia harus mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Itulah jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari 0881622 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah benar ketika adzan subuh berkumandang masih dibolehkan melanjutkan makan apabila makanan sahur belum habis? Ini termasuk permasalahan yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa batas akhir waktu sahur seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah Al-Fajr, terbitnya Fajr, minal Fajr. Ini harus kita ketahui dulu. Berarti ketika kita tahu ini terbit Fajar, diketahui dengan adzan, atau melihat sendiri langsung, atau berpatokan dengan jadwal, silahkan. Maka saat itu berarti berhenti untuk sahur. Ini patokan pertama. Nah, menjadi sebuah masalah adanya sebuah hadis. Hadis yang bunyinya adalah, idza sami'a ahadukumul nida wal ina'u ala yadayhi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, rawahu Abu Dawud. Ini sumber persisian di kalangan para ulama. Arti dari hadis itu adalah, apabila di antara kalian tiba-tiba mendengar azan sementara makanannya sedang ada di hadapannya, sedang makan dia ini, maka jangan diletakkan makanan itu sehingga dia selesaikan kebutuhannya. Nah, dari hadis ini ada sebagian kecil, bukan banyak, sebagian kecil para ulama menganggap ini rukhsah. Rukhsah bagi orang yang sedang makan sahur, tiba-tiba terdengar azan, maka selesaikan apa yang ada di hadapannya saja. Tidak boleh ngambil yang lain, yang ada saja. Dan ini rukhsah, karena hadisnya demikian. Jelas-jelas ketika adzan sedang makan, selesaikan. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat sebagian kecil di kalangan para ulama. Namun mayoritas para ulama tidak menganggap demikian. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya
maksud daripada makan lalu mendengar adzan, ini maksudnya adzan di sini adalah adzan sebelum subuh. Karena ketika Ramadan, pada zaman Rasulullah itu diadakan 2 kali adzan. Adzan yang pertama sebagai peringatan menjelang adzan subuh, dan fungsinya diantaranya adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur atau untuk mengingatkan orang yang sedang bangun bahwa sebentar lagi adalah subuh. Ya, liyuqidhon naim wa yarji'al qaim, kata Nabi SAW. Agar supaya orang yang tidur segera bangun dan orang yang bangun diingatkan sebentar lagi sudah waktu subuh. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh mayoritas para ulama. Kalau kita sedang makan, lalu tiba-tiba terdengar adzan. Adzan di sini adzannya Bilal, yaitu adzan sebelum subuh sebagai peringatan dekatnya adzan subuh. Silakan teruskan sampai selesai. Setelah selesai, ketemu waktu akhir, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Dan pendapat ini, mayoritas para ulama mengatakan demikian, ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Bilal itu adzannya malam sebelum masuk subuh, ya, sebagai peringatan. Maka silakan makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum benar-benar mengumandangkan adzan. Jadi ada 2 adzan, Bilal adzan sebelum subuh, Ibnu Ummi Maktum adzannya pas waktu subuh. Ketika kita makan, minum, sahur, tiba-tiba mendengar adzannya Bilal, silakan teruskan. Jangan terkecoh dengan adzan ini. Silakan teruskan sampai betul-betul ada adzan yang kedua dan masuk waktu baru kemudian ditinggalkan. Dan pendapat ini kalau kita perhatikan adalah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian pendapat ini yaitu lebih hati-hati ya, daripada puasa kita dianggap tidak sah, maka sebaiknya ketika kita mendengar adzan subuh, maka konsekuensinya kita berhenti dari makan dan minum, karena itu batas akhir waktu daripada sahur. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.